Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Teduhkan hatiku, kuatkan jiwaku, Kaulah harapanku. Gelombang dan angin ribut takkan menggoyahkan imanku padamu. Ku percaya di dalam nama Yesus ada kekuatan yang tak tergoncangkan. Ku percaya di dalam nama Yesus ada mujizat yang tak terbatalkan. Lukas 12 ayat 15, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saudaraku yang terkasih, banyak orang yang menjadikan uang atau harta kekayaan sebagai andalan dalam hidupnya. Pikirnya mereka boleh mendapatkan apa saja yang diinginkan, boleh membeli apa saja yang mereka mau. Itulah sebabnya tidak mudah bagi orang kaya punya kerendahan hati, karena mereka masih menjadikan uang atau harta sebagai ukuran dari kedudukan sosial, ekonomi, dan harga diri. Mereka lupa bahwa tidak semua dapat dibeli dengan uang. Kesehatan, umur panjang, damai sejahtera, keamanan, kebahagiaan, apalagi keselamatan jiwa kita tidak dapat dibeli dengan uang sebesar apapun. Buktinya, ada orang kaya tapi sakit-sakitan atau meninggal di usia muda. Ada orang kaya tapi rumah tangganya tidak bahagia. Ada orang kaya tapi selalu diliputi oleh rasa cemas, khawatir, risau karena takut uang dan hartanya dirampok atau dicuri. Karena itu, Rasul Paulus meminta Timotius untuk memperingatkan orang kaya agar jangan tinggi hati dan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak menaruh hati kepada harta. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dan janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tidaklah salah memiliki uang yang banyak atau harta yang melimpah, tapi jangan sampai semuanya itu membuat kita lupa segala-galanya, melupakan Tuhan dan menganggap remeh semua perkara rohani. Saudaraku, kita harus ingat bahwa hidup manusia tidak tergantung pada harta kekayaan. Ada tertulis dalam Lukas 12 ayat 20 hingga ayat 21, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, pada saat manusia dipanggil pulang oleh Tuhan, tidak ada 1 sen pun atau harta kekayaan yang akan dibawa. Ingat, Lukas 6 ayat 24, Tuhan Yesus memberi peringatan,
Celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Karena itu, biarlah apa yang kita miliki hari ini kita mau persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau memakainya untuk kemuliaan Tuhan, dan bahkan mengingatkan kita bahwa itu bukan andalan dalam hidup kita. Semua berkat dari Tuhan itu karena Tuhan mempercayakan setiap kita untuk mengelolanya sesuai dengan kapasitas yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Hidup kami tidak tergantung pada harta kekayaan yang sudah Tuhan berkati, yang sudah Tuhan anugerahkan. Ya Bapa, ampuni kami kalau terkadang hati kami terpikat dengan perkara-perkara duniawi. Hari ini Engkau ingatkan kami, kalau Tuhan memberkati kami dengan harta, kekayaan, dan kelimpahan, semuanya karena Tuhan punya rencana. Tuhan ingin kami hidup dan bahkan memakainya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa berterima kasih karena Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan tidak menginginkan uang, harta, kekayaan itu membawa kami jauh dari Tuhan, dan bahkan kami meremehkan, mengabaikan, bahkan melupakan Tuhan karena harta dan kekayaan yang memikat hati kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk peringatan tegas, peringatan penting yang Tuhan nyatakan kepada kami saat ini. Semua hormat, puji, syukur, keagungan bagi Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa mengucap syukur untuk firman Allah saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Tiada terukur berkat yang telah Kau curahkan bagiku yang tetap percaya. Tiada terhitung berkat yang masih Kau sediakan bagiku yang tetap setia. Semakin ku bersyukur, ku dapat menikmati kebaikan yang telah Kau beri. Semakin ku menabur, ku kan menuai janji kelimpahan setiap hari. Tiada terukur
Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya, dan kelas akan bermula pada awal Januari 2026. Awal Januari 2026. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.